Episode 191. Peningkatan berkelanjutan dari tungku roh yang dalam membuat Yang Chen memiliki keyakinan mutlak dalam menyempurnakan pil obat tingkat rendah kelas 3 pada saat ini. Apalagi kini ia telah berhasil membangun fondasi kekuatan spiritual api ketiga dan api keempat. Setelah tungku roh yang dalam menyerap api sejati matahari, pil pendirian yayasan, yang dapat disempurnakan pada tahap dasar, memiliki kepastian yang mutlak. Namun, sekarang Yang Chen tidak akan pernah dengan mudah menyempurnakan pil pendirian yayasan yang sederhana. Anda harus tahu bahwa buah yang mendalam di tangan Yang Chen sekarang berusia 1000 tahun, dan bahan obat lainnya juga mencengangkan. Pemurnian bahan seperti itu, jika itu hanya pil pendirian yayasan biasa, bukankah tampaknya kemampuan Yang Chen terlalu rendah? Jika sebelumnya, pil pendirian yayasan kelas 3 sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan Yang Chen saat ini. Selama ada beberapa pil obat, kekuatan spiritual terkonsentrasi Yang Chen dapat terus membangun fondasinya. Namun, sekarang Yang Chen memiliki penglai Divine Wood, dia memiliki ide yang lebih berani. Kayu ilahi penglai adalah benda dewa dengan atribut kayu, dan juga merupakan material atribut kayu terbaik di dunia fana dari atribut kayu pertama. Yang Chen sedang mempertimbangkan apakah dia dapat secara langsung menambahkan atribut kayu dari penglai Divine Wood ke dalam pil pendirian yayasan untuk meningkatkan kekuatan spiritual atribut kayu pertama miliknya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan atau dipikirkan Yang Chen sebelumnya, tetapi Yang Chen tahu bahwa dunia kultivasi tidak statis. Ada inovasi di mana-mana, dan setiap sekte seni bela diri berusaha untuk meneruskan segala macam hal di sekte mereka masing-masing. Melanjutkan seni rahasia suci tidak secara ketat mengikuti aturan, tetapi meninggalkan kekurangan para pendahulu, memperbesar kelebihan, dan menjadi lebih unggul, ini adalah cara yang benar. Meskipun resep pil dari pil pendirian yayasan sangat tetap, bahan obat dari tahun yang berbeda pasti akan menghasilkan pil obat yang berbeda, dan teknik pemurnian yang berbeda juga akan membawa efek yang berbeda. Apa yang sedang dipertimbangkan Yang Chen sekarang adalah membuat pil pendirian yayasan khusus untuk kekuatan spiritual atribut kayu pertama miliknya, dan yang terbaik adalah mengandung kekuatan spiritual kayu ilahi penglai. Ini bukanlah hal yang mudah. Untuk mengembangkan pil obat baru, perlu dilakukan banyak percobaan. Tentu saja melakukan eksperimen membutuhkan bahan yang banyak. Untungnya, ini bukan masalah bagi Yang Chen. Entah itu buah yang sangat besar atau daun dari kayu ilahi penglai, dia sekarang memiliki cukup bahan untuk bereksperimen. Pengalaman dari kehidupan masa lalunya dan banyaknya bacaan yang dia lakukan di Paviliun Sutra dalam kehidupan ini memungkinkan Yang Chen memiliki arahan sejak awal, daripada meraba-raba secara membabi buta. Teknik pemurniannya masih merupakan teknik pemurnian dari building foundation dan, namun perlu ditambahkan bahan penglai Divine Wood dalam proses tertentu. Jika orang lain mengetahui bahwa Yang Chen sebenarnya bermaksud menggunakan buah yang mendalam milenium dan kayu ilahi penglai untuk percobaan fondasi bangunan dan, tidak diketahui berapa banyak alkemis dan pemurni yang akan gemetar dan dengan marah memarahi Yang Chen karena menjadi sampah. Baik itu buah yang mendalam yang berusia ribuan tahun atau kayu ilahi penglai, semuanya adalah hal yang membuat orang iri dan hampir dapat menyebabkan pertempuran berdarah di dunia. Yang Chen menggunakannya untuk eksperimen, yang bukan merupakan sampah biasa. Kondensasi kekuatan roh api ketiga membuat Yang Chen memiliki konsep yang benar-benar baru. Dia tidak menyangka akan ada manfaat seperti itu melalui tungku roh yang mendalam. Namun, ini juga memberi inspirasi pada Yang Chen. Karena kekuatan roh api ketiga bisa sangat kental dan murni, dapatkah kekuatan roh dari atribut kayu pertama, dengan bantuan kayu ilahi penglai, dapat mencapai efek seperti itu? Tungku roh yang mendalam menyerap api sejati matahari selama hampir 10 bulan. Botol yang dimurnikan dari kebun obat, di bawah nutrisi kekuatan roh yang melimpah dalam beberapa bulan ini, telah menyerap kekuatan roh secara terkendali, dan telah memulihkan 3/4 kekuatan roh. Yang Chen memasuki kebun obat dan melihatnya. Dia terkejut saat mengetahui bahwa taman pengobatan, setelah integrasi kayu ilahi penglai, benda dewa atribut kayu, membutuhkan lebih banyak kekuatan roh, dan tidak lagi menyia-nyiakan semua kekuatan roh yang diubah menjadi kekuatan roh atribut air. Kayu ilahi penglai tumbuh semakin subur, tetapi jumlahnya tidak bertambah, tetapi daunnya jauh lebih lebat, dan akarnya semakin berakar kuat. Dan setelah penambahan kayu ilahi penglai, pertumbuhan obat-obatan tersebut tampaknya semakin pesat. Semuanya membuat Yang Chen sangat puas. Dengan ide ini, bukan berarti Yang Chen akan segera memperbaikinya. Setelah 10 bulan retret, Yang Chen juga perlu keluar dan bersantai. Setelah kelahirannya kembali, Yang Chen memiliki pemahaman baru tentang kultivasi. Bukan berarti dia dapat meningkatkan basis kultivasinya dengan membenamkan dirinya dalam kerja keras setiap hari. Ini adalah tindakan Yang Chen membaca buku di Paviliun Kitab Suci, dan pada saat yang sama, Yang Chen tidak menghabiskan waktunya untuk berkultivasi setiap hari. Aneh, bagaimana bisa? Gao Yue memandang Yang Chen yang datang untuk memberi penghormatan kepada gurunya, dan ada perasaan yang tak terkatakan. Basis budidaya Yang Chen masih dalam tahap awal tahap pondasi, tetapi ketika dia bertemu dengannya, ada semacam bau api, yang membuatnya, Master tahap Jidan, sangat bingung, apa yang kamu lakukan dalam retret. Petik 2. Terima kasih guru atas perhatian Anda, murid ini baru saja berkorban untuk menyempurnakan tungku alkimia saya. Separuh dari perkataan Yang Chen benar. Menyerap api sejati matahari dan melelehkan emas mendalam kristal Qian memang merupakan pengorbanan dalam menyempurnakan tungku roh yang mendalam. Itu agak umum, tapi faktanya memang begitu. Gao Yue masih bingung,
Terutama situasi komunikasi Yang Chen dengan langit dan bumi selama retret, yang membuatnya tidak bisa menjelaskan. Tapi Yang Chen tidak mengatakannya, dan dia tidak akan menanyakan terlalu banyak detail. Semua orang tahu bahwa Yang Chen itu istimewa, dan Gao Yue, sebagai seorang guru, lebih memahaminya. Untuk murid magang atas namanya sendiri, Gao Yue benar-benar tidak memikirkannya. Dari aspek mana dia harus mulai mengajar Yang Chen. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, dia juga ingin memahami banyak hal, dan lebih baik membiarkan alam mengambil jalannya. Orang yang berkultivasi, setiap orang mempunyai nasibnya masing-masing, dan tidak bisa dipaksakan. Yang Chen, situasimu sangat istimewa. Gao Yue tidak menghindar dari rasa bersalahnya di depan Yang Chen. Sebenarnya, saya tidak punya ide bagus untuk membimbing Anda. Saya hanyalah master nominal Anda. Jika Anda mempunyai pertanyaan, Anda dapat meminta kami untuk mendiskusikannya, tetapi saya tidak akan menanyakan Anda bagaimana cara berkultivasi. Mungkin Anda harus belajar dari guru yang lebih baik, bukan saya. Petik 2. Gao Yue sangat tenang, tapi Yang Chen semakin menyukainya. Ini adalah pendekatan yang bertanggung jawab, daripada menunjukkan wajah seorang master dan menunjukkannya. Yang Chen juga tidak sopan, dan segera menanyakan beberapa pertanyaan kepada Gao Yue tentang kultivasi. Faktanya, masalah-masalah ini adalah masalah yang Gao Yue tidak pahami di awal kehidupan sebelumnya. Masalah Yang Chen dan beberapa ide, kemungkinan, yang dia berikan baru saja memberi Gao Yue perasaan pencerahan yang tiba-tiba. Dia segera mengabaikan Yang Chen dan mulai memahaminya. Kini pendekatan Yang Chen sangat kontradiktif. Di satu sisi, dia berharap dapat mengingatkan Gao Yue untuk membiarkannya mengolah atribut air, tetapi dalam tindakannya, dia membantunya meningkatkan budidaya atribut api. Tapi ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditolong. Yang Chen tidak bisa selalu memberitahu tuannya bahwa dia tidak cocok untuk budidaya api, dan harus menjadi budidaya air, bukan. Kepercayaan dan pemahaman diam-diam tidak dapat dibangun dalam 1 atau 2 hari. Yang Chen harus melakukan ini terlebih dahulu. Tentu saja, inilah yang dia sukai, dan dia tidak bisa meminta lebih untuk menghidupkan kembali cinta tuannya. Episode 192. Dia membutuhkan kesempatan untuk menyelesaikan masalah tuannya. Apa yang perlu dilakukan Yang Chen sekarang adalah secara halus mengembangkan kepercayaan murni antara dia dan tuannya sehingga tuannya dapat mempercayainya kapan saja. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada gurunya, Yang Chen berencana pergi ke paviliun kitab suci. Namun, sebelum dia bisa meninggalkan Fierce Sun Courtyard, dia dihadang oleh Gong Sunling di halaman. Saudara muda Yang, kamu berjanji akan mengurus semua pil yang aku perlukan untuk pergi ke jurang kejatuhan abadi. Gong Sunling tidak berpura-pura bersikap sopan kepada Yang Chen. Dia langsung mengulurkan tangannya untuk meminta pil pada Yang Chen. Bagaimanapun, Fierce Sun Courtyard sudah berutang budi pada Yang Chen, jadi Gong Sunling tidak keberatan berhutang sedikit pun padanya. Saya berencana untuk segera pergi ke Immortal Falling Abyss. Di mana pil yang Anda siapkan untuk saya? Apakah kamu yakin ingin pergi ke Immortal Falling Abyss? Yang Chen mengerutkan kening. Dia ingin pergi ke Immortal Falling Abyss karena dia tahu ada tempat di mana dia bisa menipu. Kedua, ada api bumi. Ketiga, dia perlu membunuh banyak orang agar bisa menyatu dengan kehendak tahap pemenggalan abadi. Namun, Gong Sunling tidak perlu mengambil risiko ini. Setidaknya di kehidupan sebelumnya, Gong Sunling belum pernah ke sana. Di mata Yang Chen, Immortal Falling Abyss adalah tempat yang sangat biasa. Namun, di mata para penggarap biasa, itu adalah tempat yang benar-benar berbahaya. Bahkan makhluk abadi pun bisa jatuh di sana. Kultivator biasa yang memasuki jurang kejatuhan abadi paling banyak akan berkeliaran di sekitar desa pemisahan dan menunggu kesempatan untuk membunuh beberapa makhluk roh bawah tanah untuk mendapatkan sumsum roh 5 elemen. Hanya beberapa ahli puncak yayasan pendirian yang kuat yang akan memasuki kedalamannya. Orang-orang yang mengejar Yang Chen adalah orang-orang seperti ini. Namun, Gong Sunling jelas hanya berada pada tahap awal penyempurnaan Qi. Selain itu, dia telah membuat rencana untuk pergi ke Immortal Falling Abyss untuk mendapatkan pengalaman. Ini sangat berbeda dari kehidupan sebelumnya. Meskipun Yang Chen senang atas perubahan Gong Sunling, mungkin ini akan mencegahnya dari kematian dalam kesengsaraan surgawi. Namun, hal itu akan menambah banyak bahaya pada jalur kultivasi Gong Sunling. Saya sudah memikirkannya. Mungkin jika saya berkonsentrasi pada kultivasi, saya mungkin dapat dengan mudah meningkatkan level kultivasi saya. Gong Sunling mengangguk dengan serius, namun, saya tidak akan pernah mengalami kesulitan dan pengalaman seperti yang dialami oleh saudara muda Yang. Sekalipun saya diberkati dengan karma baik dan naik ke surga, saya hanyalah seorang petapa kultivator yang tidak memperhatikan apa yang terjadi di luar, seperti mayat berjalan. Saya tidak ingin menjadi seperti itu. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Yang Chen yakin bahwa Gong Sunling telah memikirkan tentang perubahan apa yang akan terjadi padanya di masa depan. Mengenai keputusan Gong Sunling sendiri, Yang Chen tidak bisa berkata apa-apa, meskipun ini yang ingin dia lihat. Tentu saja, dia bisa melakukan sesuatu, misalnya, memurnikan pil yang dibutuhkan Gong Sunling untuk pergi ke Immortal Fallen Abyss. Beri aku 2 bulan. Yang Chen tidak banyak bicara dan membiarkan Gong Sunling menunggu selama 2 bulan. Dia ingin memurnikan pil yang cukup untuk digunakan Gong Sunling selama 10 tahun di jurang jatuh abadi. Kakak senior, aku harus merepotkanmu untuk keluar dan membeli semua bahan obat yang dapat digunakan untuk memurnikan pil bergizi Qi, dan pil pembudidaya esensi.
Mereka semua, Gong Xunling kaget. Berapa banyak batu roh yang dibutuhkan untuk membeli bahan obat sebanyak itu? Dia tidak memiliki cukup batu roh untuk melakukan hal ini. Tapi dia segera berhenti khawatir. Yang Chen langsung menyerahkan tas Qian Kun, ada lebih dari 10.000 kilogram batu roh tingkat rendah di sini, itu seharusnya cukup untuk membeli bahan obat ini. Melihat Gong Xunling ragu-ragu dan tidak tahu harus meminumnya atau tidak, Yang Chen tersenyum, kakak senior, saya berjanji untuk menutupi semua bahan obat yang Anda gunakan. Kakak senior tidak akan membiarkan saya menjadi orang yang kembali lagi, kata-katanya, kan? Gong Xunling ragu-ragu sejenak, namun akhirnya mengambil tas Qian Kun yang diserahkan oleh Yang Chen. Karena dia sudah berhutang budi padanya, dia akan menemukan kesempatan untuk menebusnya di masa depan. Setelah melihat Yang Chen dengan ekspresi rumit, dia tidak membantah. Dia segera berbalik dan terbang dengan pedangnya, bergegas membeli bahan obat. Kembali ke kamarnya dengan tergesa-gesa, Yang Chen dengan cepat memanggil Senda, Gukun, Helian dan Yuan Ting ke sisinya. Dia mengeluarkan sebuah daftar dan langsung memerintahkan, Senda, Gukun, kalian berdua pergilah membeli semua bahan obat di pasar Gunung Meiking. Selain daftarnya, ada juga 4 tas Qian Kun. Mereka berempat adalah budak dan tidak memiliki tas Qian Kun. Yang Chen telah membunuh banyak orang. Sekarang dia mengambil beberapa, menghapus tanda sekte pada mereka, dan memberikannya kepada 4 orang. Helian, Yuan Ting, bersiaplah untuk memurnikan pil bersamaku. Mereka berempat adalah budak, jadi Yang Chen tidak sopan saat memerintahkan mereka. Demikian pula, mereka berempat mengambil barang-barang yang diberikan oleh Yang Chen dan sama cepatnya, tidak ragu-ragu seperti Gong Xunling sekarang. Helian sekali lagi dapat menyaksikan Yang Chen memurnikan pil obat, dan ini adalah pertama kalinya bagi Yuan Ting. Kedua wanita itu sangat bersemangat, terutama Helian, dia fokus pada alkimia, dan tentu saja, dia juga mendengar berita bahwa Yang Chen dapat menyempurnakan pil perebutan surga. Untuk dapat melihat pil pemurnian Yang Chen, bagi orang lain, ini adalah kesempatan yang tidak dapat mereka minta. Helian, lebih perhatikan teknik pengendalian tembakanku. Bagi para budaknya, Yang Chen tidak pelit dengan nasihatnya. Kamu sekarang rajin berlatih pengendalian kebakaran, dan kamu memiliki tingkat penguasaan tertentu. Setelah pemurnian ini, aku akan mengajarimu cara menyempurnakan pil pencari ki. Di masa depan, pil pencari ki yang dibutuhkan Istana Chunyang akan disempurnakan oleh Anda. Petik 2. Ketika dia mengatakan ini, Helian sangat terkejut hingga dia hampir menangis. Selama bertahun-tahun, dia melayani Yang Chen dengan hati-hati, dan ketika Yang Chen tidak ada, dia juga berlatih pengendalian kebakaran dengan sangat keras, dan sekarang dia akhirnya mendapatkan hadiahnya. Yuan Ting memandang Helian dengan iri, dan Yang Chen juga melihat tatapannya. Dia tersenyum sedikit dan berkata, Yuan Ting, kamu tidak perlu iri. Kamu suka mempelajari susunan. Ada beberapa slip batu giok tentang pemurnian di penyimpanan sutra. Saya akan membuat salinannya suatu hari nanti, dan kamu bisa lihat dulu. Meskipun Anda bukan seorang pemadam api, Anda juga dapat menyempurnakan peralatan. Mendengarkan kata-kata Yang Chen, wajah Yuan Ting tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Senda dan Gukun tidak banyak bicara. Mungkin mereka laki-laki, dan tidak pandai mengekspresikan diri seperti perempuan, tapi mata mereka juga menunjukkan semangat. Keempat budak itu telah mengikuti Yang Chen selama lebih dari 11 tahun. Setelah pertama kali mereka agak tidak yakin, mereka selalu patuh, dan mereka melayaninya dengan baik tanpa keluhan. Yang Chen mengamati mereka begitu lama, dan akhirnya menegaskan temperamen mereka. Tentu saja, dia harus membina pelayannya sendiri. Kebetulan hobi mereka berbeda. Pil pemurnian Helian, peralatan pemurnian Yuan Ting, dan Gukun mempelajari susunan, sementara Senda fokus pada kultivasi. Masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri, dan Yang Chen tidak keberatan memiliki beberapa pembantu lagi di sekitarnya. Beberapa dari Anda telah mengikuti saya selama lebih dari 10 tahun, dan sekarang kultivasi Anda juga meningkat. Aku bisa memberimu janji. Untuk merangsang mereka membuat kemajuan, Yang Chen memutuskan untuk memberi mereka harapan besar. Jika kultivasi kalian mencapai puncak pemurnian ki, saya dapat memberi kalian masing-masing pil pembangun Yayasan Revolusi Ketiga. Boom, keempat budak itu sepertinya tiba-tiba membeku. Mereka menatap Yang Chen dan tidak bisa bergerak lagi. Episode 193. Pil pendirian Yayasan Tiga Revolusi, bahkan jika kultivator ini adalah orang bodoh, terak, selama dia mencapai puncak tahap pemurnian ki, selama dia meminum pil pendirian Yayasan Tiga Revolusi, dia dapat dengan lancar membangun fondasinya. Senda dan 4 orang lainnya, dalam 10 tahun terakhir, di bawah bimbingan Yang Chen sesekali, telah berkultivasi ke ranah pemurnian ki lapisan ke-6. Dari lapisan ketiga hingga lapisan ke-6, butuh waktu 10 tahun. Omong-omong, ini sudah dianggap sebagai kemampuan kultivasi yang cukup bagus. Mungkin kemampuan pemahamannya sedikit kurang, dan keberuntungannya buruk. Orang yang mewariskan teknik itu kepadanya tidak melakukan yang terbaik, jadi dia berakhir sebagai pelayan. Dalam 10 tahun terakhir, Yang Chen juga mengamati 4 orang melalui orang lain. Mereka sudah mati-matian menyerang Yang Chen. Bahkan ketika Chu Heng mencoba yang terbaik untuk menghadapi Yang Chen, keempat orang itu tidak mengkhianatinya. Jadi, inilah imbalan yang pantas mereka terima. Terima kasih, Tuan Muda. Keempat orang itu hampir tidak memikirkannya. Mereka langsung membungkuk ke tanah dan memberi penghormatan kepada Yang Chen. Yang Chen tidak hanya memberi mereka manfaat dalam budidaya,
tetapi juga secara langsung mengirim mereka ke jajaran murid sekte dalam. Selama mereka membangun fondasinya, mereka tidak lagi menjadi budak, tetapi murid sekte dalam Istana Cunyang. Bagaimana perubahan seperti itu tidak membuat mereka bersyukur. Keempat orang itu bahkan diam-diam bersumpah bahwa meskipun mereka menjadi murid sekte dalam di masa depan, mereka akan tetap memandang Yang Chen sebagai seorang master. Sekarang, ayo cari apa yang kubutuhkan dulu. Yang Chen tidak mengomentari rasa terima kasih keempat orang itu, dia juga tidak peduli dengan sumpah rahasia mereka. Ia hanya tersenyum dan menghimbau, saat berkultivasi, jangan mencoba berani, tergesa-gesa membuat sia-sia. Pergi. Petik 2. Keempat orang itu tidak lagi berani lalai, segera naik dan mulai sibuk. Dalam waktu kurang dari sehari, bahan obat yang dibutuhkan Yang Chen muncul di hadapannya. Mata Helian membelalak, memperhatikan setiap gerakan Yang Chen dan mengamati aliran api di tungku roh yang dalam. Ini adalah sesuatu yang secara khusus diminta oleh Yang Chen untuk dilihatnya. Adapun seberapa banyak dia bisa memahaminya, itu tergantung pada pemahamannya sendiri. Qi-No Rising dan dapat dimurnikan selama seseorang berada di lapisan ketiga Qi Refining, namun tidak semua master dan refinement kelas 3 bersedia menyempurnakan revolusi ketiga Qi-No Rising dan gerakan Yang Chen sangat cepat, tetapi juga sangat jelas, terutama ketika dia dengan sengaja mendemonstrasikannya kepada Helian. Bahkan proses pemurnian tanaman obat pun sangat jelas. Tekniknya tidak rumit, tapi ada perasaan yang tak terlukiskan di dalamnya. Helian tenggelam di dalamnya setelah menonton beberapa saat. Efek dari pil bergizi Qi revolusi ketiga bahkan lebih kuat daripada pil peningkat fondasi. Pil nutrisi Qi 3 putaran sudah cukup bagi Gong Xunling untuk mengonsumsi energi spiritual selama setengah hari. Menambah energi spiritual yang melimpah di Immortal Falling Abyss, Gong Xunling tidak perlu khawatir tidak memiliki cukup energi spiritual. Menurut 10 tahun Gong Xunling di Immortal Falling Abyss, Yang Chen telah menyempurnakan lebih dari 7.000 pil bergizi 3 putaran Qi untuk Gong Xunling. Semua ramuan obat yang dibutuhkan untuk pil bergizi Qi telah dibeli di alun-alun pasar seluas 2.000 mil, menyebabkan mereka yang memperdagangkan ramuan obat mulai menimbun ramuan obat tingkat rendah ini. Selain Qi dan bergizi, Yang Chen juga menyempurnakan ratusan Pei Yuan dan, yang sama dengan Pei Yuan dan kelas 3. Masing-masing dari mereka dapat menambah kekuatan spiritual dan memperbaiki luka ketika mereka terluka. Ini juga merupakan tindakan pencegahan. Keamanan adalah masalah yang paling penting. Sabuk arai batu giok api yang diperoleh Yang Chen dari penguntit tak dikenal di Taitianmen juga berguna. Setelah Yang Chen menggunakan teknik pemurnian harta karun roh surgawi dan teknik pengorbanan arai iblis bumi untuk menyempurnakannya beberapa kali, dia mengambil inisiatif untuk menghapus akal sehatnya. Sabuk ini, sejak awal, dapat menahan serangan tahap awal pondasi. Setelah pemurnian pengorbanan Yang Chen, itu sebanding dengan master di tahap tengah tahap dasar, selalu melindungi lingkungan sekitar. Yang Chen tidak mempersiapkan lebih banyak hal. Pertama, Gong Xunling tidak mau menerimanya. Kedua, tujuan pergi ke Immortal Falling Abyss adalah untuk mendapatkan pengalaman. Jika perlindungannya terlalu berlebihan, tujuan awal dari pengalaman tersebut akan hilang. 2 bulan kemudian, Gong Xunling menerima barang-barang ini. Ketika Yang Chen menyerahkannya, Gong Xunling tidak menolak, tetapi memandang Yang Chen dengan ekspresi berbeda. Akhirnya, dia diam-diam menyimpan barang-barang itu, berkata kepada Yang Chen, dan kemudian langsung terbang ke Immortal Falling Abyss dengan pedangnya. Selama 2 bulan menyempurnakan obat mujarab, Helian mengikuti dan belajar dari awal hingga akhir. Setelah mengusir Gong Xunling, Yang Chen mulai mengajari Helian cara menyempurnakan pil pencari Qi. Pil obat tingkat rendah semacam ini sepenuhnya mengandalkan metode pengendalian api untuk memurnikannya. Bahan obatnya berantakan, tidak cocok lagi bagi Yang Chen untuk menghabiskan waktu menyempurnakan sekte tersebut. Metode pengendalian api, Helian telah berlatih selama 9 tahun. Meskipun masih ada kesenjangan besar dengan Yang Chen, itu sudah cukup untuk memenuhi persyaratan pil pencari Qi. Hanya dalam beberapa hari, Helian telah menguasai metode pemurnian pil pencari Qi dan mulai menyempurnakan pil pencari Qi untuk ruang pengobatan secara teratur. Pada saat yang sama, dia menukar banyak poin kontribusi sekte dan batu roh. Gao Yue masih memahaminya. Tampaknya basis budidayanya akan meningkat dalam waktu dekat. Yang Chen tidak mengganggunya. Setelah berkomunikasi lagi dengan semua orang, dia mulai mundur lagi. Kali ini, Yang Chen bermaksud menyerang tahap dasar kekuatan roh kayu pertama. Selama masa pemurnian pil obat untuk Gong Xunling, selain alkimia mekanis, pikiran Yang Chen tidak menganggur, tetapi dia memikirkan kemungkinan menambahkan kayu ilahi pengelai ke pil pendirian yayasan. Jika orang lain tahu bahwa Yang Chen sedang menyempurnakan pil obat kelas 3 sementara pikirannya masih terganggu, itu pasti akan membuat banyak orang menjadi gila. Kekuatan roh kayu pertama dari kayu ilahi pengelai, Yang Chen telah memikirkan cara untuk mengintegrasikannya ke dalam pil pendirian yayasan. Cabang dan daun kayu dewa tidak cocok untuk pengobatan, tetapi cocok untuk pemurnian. Bagian yang paling cocok untuk pengobatan adalah akarnya. Setelah menentukan ini, jumlah eksperimen yang dibutuhkan Yang Chen akan sangat berkurang, dan dia hanya perlu bereksperimen pada beberapa titik waktu penting. Sekalipun gagal, itu akan menjadi hal baik yang didambakan, dan tidak akan sia-sia sama sekali. Dengan hati-hati menghilangkan akar dari 4 bagian pengelai Divine Wood, Yang Chen mulai menyempurnakan pil pendirian yayasan kelas 3. Akar dari 4 bagian kayu ilahi pengelai ditambahkan pada saat-saat kritis dari 4 alkimia.
Ini adalah kemungkinan yang tersisa setelah Yang Chen melakukan simulasi puluhan ribu kali dalam pikirannya. Buah yang mendalam yang berumur 1000 tahun sebenarnya telah melampaui 1300 tahun kematangannya. Selain ramuan tambahan lainnya, semuanya adalah barang bagus yang berusia lebih dari 1000 tahun. Tungku pil ini, meskipun hanya terak yang tersisa, masih merupakan barang bagus yang langka. Sesuai dengan teknik pil pendirian yayasan, bahan obat ini ditambahkan ke tungku roh yang mendalam, dan api bumi mulai dimurnikan dengan hati-hati. Ketika semua bahan obat mulai menjadi cair dan menyatu, Yang Chen menambahkan akar pertama. Setelah menambahkannya, dia langsung menemukan masalah fatal. Dalam waktu singkat, api bumi tidak dapat memurnikan akar kayu ilahi penglai. Episode 194. Meskipun 5 elemen kayu melahirkan api, level penglai Divine Wood terlalu tinggi, dan api inti bumi terasa sedikit tidak dapat dicapai. Yang Chen tidak bisa tidak bersukacita karena dia telah menghabiskan hampir 1 tahun untuk membiarkan tungku roh yang dalam menyerap api sejati matahari, dan dia dapat segera menggunakannya. Jika digantikan oleh orang lain, meskipun pemilik asli dari api sejati matahari ini, Helian Yun, api sejati matahari akan langsung membakar kayu ilahi penglai hingga tidak ada residu yang tersisa. Tapi Yang Chen memiliki api sejati matahari di kehidupan sebelumnya, dan keakrabannya dengan jenis api ini lebih menyeluruh daripada gabungan semua orang di dunia fana. Hanya sedikit garis api yang sangat halus yang langsung menembus ke dalam akar kecil kayu ilahi penglai. Sambil mengalihkan perhatiannya untuk mengendalikan cairan obat yang meleleh, dia dengan penuh perhatian mengendalikan jejak api ini untuk menghaluskan akarnya. Untungnya, kesadaran spiritual Yang Chen saat ini sangat kuat, dan seni rahasia 3 kemurnian mungkin tidak hanya menghasilkan kekuatan kesadaran spiritual, tetapi lebih dari itu sehingga perhatian Yang Chen dapat teralihkan, sehingga dia dapat dengan mudah melakukan ini. Setelah sekian lama, akar kecil itu akhirnya dimurnikan dan diintegrasikan ke dalam cairan obat dari pil pendirian yayasan. Setelah ribuan simulasi, tidak ada kesalahan, dan cairan obat terus berubah hingga sebulan kemudian, berhasil berubah menjadi pil obat berwarna hijau muda. Pil pendirian yayasan 3 revolusi, tetapi sedikit berbeda dari pil pendirian yayasan biasa. Ada rasa yang sangat jelas dari kekuatan spiritual atribut kayu di dalamnya. Ini adalah pil obat pertama dari percobaan Yang Chen. Itu sukses, tetapi Yang Chen masih perlu membandingkannya dengan beberapa jenis lainnya untuk melihat mana yang memiliki efek terbaik. Segera, 4 bulan berlalu dengan tergesa-gesa, dan ada 4 pil pendirian yayasan 3 revolusi berwarna hijau di cincin prestasi Yang Chen. Sekarang, keempat pil obat ini berbaris dan ditempatkan di depan Yang Chen. Warnanya berubah dari hijau muda menjadi hijau tua, yang dengan jelas menunjukkan kedalaman kekuatan spiritual atribut kayu. 4 kali bergabung berbeda, akan ada 4 hasil berbeda. Namun, yang menakjubkan adalah Yang Chen menyempurnakan 4 pil pendirian yayasan hanya 4 kali. Dengan kata lain, tingkat keberhasilannya dalam menyempurnakan pil pembangun yayasan revolusi ketiga adalah 100%. Memperbaiki fondasi bangunan dan tidak terlalu sulit bagi seorang alkemis senior, tetapi bagi alkemis kelas 3, tidak mungkin berhasil setiap saat. Apa yang dilakukan Yang Chen sudah cukup untuk membuat Deng Yiya dan Zhu Peng, yang berada di alam jiwa baru lahir, lebih kuat dari mereka. Kesadaran spiritualnya mengeksplorasi 4 pil obat, Yang Chen perlu menilai perbedaan kekuatan spiritual dari pil obat ini. Namun, ketika kesadaran ilahi menyelimuti keempat ramuan itu, kesadarannya tiba-tiba muncul di lautan kesadarannya, dan di depannya, 4 bola hijau besar muncul. Yang Chen tidak menyangka bahwa dia akan muncul di lautan kesadarannya saat ini. Namun, saat dia melihat 4 bola raksasa itu, dia mau tidak mau membuka mulutnya lebar-lebar. Di mana keempat bola raksasa ini, mereka jelas merupakan 4 pil obat, diperbesar sedemikian rupa sehingga ukurannya masing-masing tampak beberapa kali lebih besar dari Yang Chen. Yang lebih mengejutkan Yang Chen adalah dia dapat dengan mudah melihat setiap sudut dan celah dalam keempat pil obat ini. Struktur, komposisi, distribusi kekuatan spiritual dari 4 pil obat, dan bahkan beberapa kekurangan pada pil obat, pada saat ini, di mata Yang Chen, tidak ada rahasia, dan semuanya disajikan sepenuhnya di depan Yang Chen. Apakah ini efek dari seni rahasia 3 kemurnian? Yang Chen tidak yakin apa alasannya. Lautan kesadarannya telah menjadi seperti ini, dan dia sedikit tidak dapat memahaminya. Meskipun dia adalah prinsip besar Golden Immortal di kehidupan sebelumnya, dia hanyalah prinsip besar Golden Immortal terbawah. Lautan kesadarannya hanyalah lautan kesadaran sederhana. Tidak ada apa-apa di dalamnya, apalagi dibagi menjadi beberapa tingkatan, dan dia bahkan bisa melihat komposisi pil obat tersebut. Tapi bagaimanapun juga, ini bukanlah hal buruk bagi Yang Chen. Adakah yang lebih baik bagi seorang alkemis selain mampu menganalisis dengan jelas struktur komposisi pil obat, distribusi kekuatan spiritual, dan bahkan menemukan kekurangan dalam pemurnian pil obat? Ini hanyalah hal bagus yang dibuat khusus untuk Yang Chen. Bahkan bisa membuat semua alkemis menjadi iri dan ingin merebut kemampuan ini. Mengapa lautan kesadaran seperti itu muncul? Kesadaran spiritual Yang Chen menyerah segera menganalisis kelebihan dan kekurangan dari 4 pil obat dan segera menarik diri dari lautan kesadaran. Hal pertama yang dia lakukan adalah melafalkan isi seni rahasia 3 kemurnian. Harus diketahui bahwa seni rahasia 3 kemurnian adalah penyebab paling mungkin dari hal ini. Segera Yang Chen menemukan alasannya. Seni rahasia 3 kemurnian dapat terus meningkatkan kesadaran spiritual seorang kultivator, yang lebih kuat daripada metode penanaman kesadaran spiritual apapun. Namun,
Sebagian besar kultivator akan membagi kesadaran spiritual mereka setelah berkultivasi selama jangka waktu tertentu. Ketika peningkatan kesadaran spiritual mereka lebih tinggi dari alam mereka sendiri, kesadaran spiritual mereka akan terpecah. Terbelahnya kesadaran spiritual juga berarti akan ada roh primordial kedua, namun biasanya situasi ini hanya akan muncul setidaknya pada tahap Yuanying. Yang Chen telah mencapai alam ini lebih awal karena aura pembunuh dari pemenggalan kepala abadi disempurnakan menjadi kesadaran spiritual yang besar oleh seni rahasia tiga kemurnian. Namun, karena basis kultivasinya terlalu rendah, dia tidak pernah membagi kesadaran spiritualnya menjadi roh primordial kedua. Sekarang kesadaran spiritualnya telah mencapai puncak tahap Jidan, itu hampir 2 alam lebih tinggi dari basis budidaya tahap dasar awal Yang Chen, jadi ada situasi ini yang tidak ada dalam catatan seni rahasia tiga kemurnian. Ini adalah kejutan tak terduga yang menyebabkan perubahan kualitatif demi perubahan kuantitatif, dan itu juga berarti Yang Chen akhirnya bisa mengembangkan lapisan ketiga seni rahasia tiga kemurnian. Bahkan jika Tuan Tua Agung berdiri di depan Yang Chen, dia tidak bisa tidak mengagumi kesempatan unik Yang Chen. Karena itu adalah hal yang baik, Yang Chen tentu tidak ragu untuk mengembangkan lapisan ketiga dari seni rahasia tiga kemurnian. Perasaan kesadaran spiritualnya sedang marah membuat Yang Chen merasakan sedikit rasa sakit dan perasaan nyaman yang membuat ketagihan. Sekali saja, Yang Chen dapat menemukan bahwa lautan kesadarannya menjadi semakin halus. Itu benar-benar metode budidaya Tuan Tua, sangat kuat hingga ekstrim. Keempat pil obat selalu ada di depannya, tetapi tidak pernah memasuki lautan kesadaran. Apa yang Yang Chen lihat di lautan kesadaran hanyalah cerminan dari pil obat di lautan kesadaran di bawah pemindaian kesadaran spiritual. Setelah memasuki lautan kesadaran lagi, Yang Chen sudah menemukan cara untuk menggunakannya. Ukuran pil obat dapat dengan mudah diubah sesuai keinginan Yang Chen, membuatnya lebih mudah untuk melihat struktur di dalamnya. Di lautan kesadaran Yang Chen, 4 pil obat dianalisis secara menyeluruh oleh Yang Chen hingga ekstrim. Ketika ada masalah kecil dengan panas, waktu penambahan bahan obat kurang. Dalam pil obat yang menurut Yang Chen sempurna, dia menemukan tidak kurang dari lusinan ketidaksempurnaan. Tentu saja, pil obat yang paling cocok juga ditemukan oleh Yang Chen. Namun, pil obat ini tidak untuk segera diminum oleh Yang Chen, tetapi menurut metode pemurnian pil obat ini, akar kecil dari kayu ilahi penglai diganti dengan akar utama untuk dimurnikan. Episode 195. Bagian kecil dari akar tipis dan akar utama adalah dua konsep yang sangat berbeda. Akal sehat semacam ini, bahkan orang biasa pun dapat membedakannya. Tentunya para penggarap lebih mengetahui perbedaan kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya, serta perbedaan fungsi yang lebih besar. 4 pil obat Yang Chen pada awalnya hanyalah produk percobaan, dan pil obat asli yang dimurnikan untuk dirinya sendiri masih tertinggal. Kali ini, sikap Yang Chen lebih serius, dan bahkan waktu pemurnian setidaknya 2 kali lebih lama. Tentu saja, alasannya dalam jangka waktu yang lama adalah karena memurnikan akar utama kayu ilahi penglai jauh lebih sulit daripada memurnikan sebagian kecil dari akar kecil. Langkah ini sendiri memakan waktu lebih dari sebulan bagi Yang Chen. Dan ini adalah hasil dari Yang Chen yang sepenuhnya memobilisasi api sejati matahari, dan kekuatan dari akar utama dapat dilihat. Pilihannya adalah buah yang mendalam terbaik, obat penolong terbaik, akar utama paling tebal di hutan kayu ilahi penglai, dan ini saja menghabiskan seperempat kekuatan spiritual taman obat sebagai tambahan. Dibandingkan dengan kebutuhan tahap pondasi Yang Chen, itu hanya sia-sia. Dalam 2 bulan, produk akhirnya adalah pil hijau dengan 3 tanda pil bening di atasnya, dan juga membentuk miniatur pil obat penglai Divine Wood, pil pendirian Yayasan Divine Wood kelas 3. Kelemahan kecil dalam proses alkimia sebelumnya, di bawah kendali hati-hati Yang Chen, banyak diperbaiki dan menjadi semakin sempurna. Ditaruh di sana, hanya pil ki yang tertinggal di sekitar pil obat dan tidak menyebar membuat orang melihat sekilas keunggulan pil obat ini. Setelah melakukan persiapan yang cukup lagi, Yang Chen mengirimkan pil obat yang sempurna ke mulutnya. Pil obat berukuran lengkeng meleleh di mulutnya, dan dalam sekejap itu berubah menjadi aura familiar dari kayu ilahi penglai yang dikenal Yang Chen, dan langsung mengalir ke paru-paru Yang Chen. Di meridian, kekuatan roh kayu ilahi penglai secara dominan bergabung ke dalam kekuatan roh kayu pertama Yang Chen, dan kemudian tanpa basa-basi mengasimilasi kekuatan roh kayu pertama di tubuh Yang Chen. Proses ini tidak lebih mudah daripada Yang Chen yang memadatkan kekuatan roh api ketiga dengan api sejati matahari. Setiap transformasi kekuatan spiritual menghabiskan sejumlah besar kekuatan spiritual, dan kekuatan spiritual ini sepenuhnya disediakan oleh kekuatan spiritual yang dihasilkan oleh seni rahasia 5 elemen yin yang Chen dan pil pendirian Yayasan kelas 3. Seni rahasia 5 elemen yin yang berjalan dengan liar, menggantikan kekuatan roh kayu pertama Yang Chen yang diasimilasi oleh kayu ilahi penglai. Setelah aura kayu ilahi penglai mulai cukup mengasimilasi kekuatan roh kayu pertama, Yang Chen mulai bersaing untuk mendapatkan kendali dengan aura kayu ilahi penglai. Sederhananya, Yang Chen menggunakan kekuatan spiritual dalam jumlah besar untuk mencairkan dan mengasimilasi aura kayu ilahi penglai yang dipadatkan hingga ekstrim, dan kemudian mulai menyerap dan memurnikan aura ini, menjadi bagian dari yin yang miliknya sendiri. Seni rahasia 5 elemen. Itu juga merupakan upaya yang melelahkan. Yang Chen mengekstrak jejak aura penglai Divine Wood yang tertanam di tubuhnya, lalu menyerap dan menyempurnakannya, dan pada saat yang sama membiarkan meridiannya beradaptasi dengan kekuatan roh kayu pertama yang murni hingga ekstrim ini. Proses ini berlangsung selama 2 bulan penuh.
Ketika jejak terakhir kekuatan roh kayu ilahi penglai sepenuhnya berubah menjadi kekuatan roh kayu pertama Yang Chen sekali lagi memasuki kondisi berkomunikasi dengan langit dan bumi. Ini adalah ketiga kalinya Yang Chen memasuki kondisi ini dalam kehidupan ini. Kekuatan spiritual yang luar biasa berkumpul dari segala arah ke dalam tubuh Yang Chen, dan kekuatan roh kayu pertama Yang Chen yang baru saja disempurnakan hingga ekstrim sekali lagi ditambah ke tingkat yang menakjubkan. Prosesnya berlangsung selama setengah jam. Pada tahap pondasi biasa, proses komunikasi dengan langit dan bumi selesai hanya dalam waktu singkat, namun Yang Chen telah mencetak rekor baru kali ini. Munculnya penglihatan ini bahkan membuat kepala istana Cunyang yang kebetulan berada di halaman matahari sengit, melepaskan budidayanya dan berdiri di luar ruangan tempat Yang Chen mundur. Tentu saja, kepala istana tidak akan dengan mudah mengganggu budidaya Yang Chen, dia juga tidak akan melakukan apapun untuk mengganggunya. Juga datang ke sini karena penglihatan di sini adalah guru Yang Chen, Gao Yue. Tahap dasar kekuatan roh kayu pertama mendorong atribut lain dari kekuatan spiritual di tubuh Yang Chen meningkat secara liar. Proses komunikasi jangka panjang dengan langit dan bumi secara langsung menyebabkan kekuatan spiritual di tubuh Yang Chen bergegas ke tahap puncak pemurnian Qi hanya dalam waktu setengah jam, dan kemudian menembus titik kritis. Akibatnya, Yang Chen harus mulai menyambut 7 kekuatan spiritualnya yang tersisa dan pada saat yang sama membangun fondasinya. Ini adalah proses yang gila dan mengejutkan. Setelah setengah jam kekuatan roh kayu pertama berkomunikasi dengan langit dan bumi, kerusuhan Qi esensi langit dan bumi berskala lebih besar mulai terjadi di ruang retret Yang Chen di Fierce Sun Courtyard. Bahkan ketika Master Panggung Jidan memadatkan dannya, itu tidak menyebabkan pergerakan sebesar itu. Kekuatan spiritual langit dan bumi dalam jarak 100 mil dari Fierce Sun Courtyard sepertinya telah menemui lubang hitam super dan bergegas ke Fierce Sun Courtyard. Begitu banyak orang yang berkultivasi di Istana Cunyang menemukan kelainan di sini. Beberapa karakter tingkat tua segera terbang ke udara dan langsung tiba di Fierce Sun Courtyard. Namun segera mereka menemukan penguasa istana berdiri di luar ruang retret Yang Chen. Semua orang diam-diam tidak bersuara dan diam-diam mendarat di belakang kepala istana. Para tetua ini sangat jelas tentang berapa banyak orang yang tinggal di Fierce Sun Courtyard. Sekarang, hampir semua orang kecuali Yang Chen dan Gong Sunling sudah berdiri di sisi ini. Gong Sunling telah berangkat ke Immortal Falling Abyss, jadi siapa yang ada di dalam, para tetua ini tidak perlu menjelajah dengan kesadaran spiritual mereka untuk mengetahuinya. Kekuatan spiritual langit dan bumi yang besar secara langsung membentuk pusaran besar di atas kamar Yang Chen, dan ujung bawah pusaran itu adalah Yang Chen. Tubuh Yang Chen saat ini seperti spons besar, dengan liar menyerap kekuatan spiritual, dan kemudian disempurnakan dan dimurnikan oleh seni rahasia 5 elemen yin dan yang di tubuhnya sendiri, menjadi bagian dari kekuatan spiritualnya sendiri. Kesadaran Yang Chen telah muncul di lautan kesadarannya sendiri pada saat ini. Lautan kesadaran yang asli hanya memiliki sungai darah yang panjang, matahari di langit dan magma di bawah sungai yang panjang, tetapi sekarang ada pohon besar. Akar pohon besar itu berakar kuat di tepi sungai darah yang panjang, akar yang panjang itu bahkan langsung menjulur ke magma di bawah, dan kanopi besar itu berada tepat di sebelah matahari merah di langit. Batangnya yang tebal berdiri tegak membentuk jembatan yang menghubungkan langit dan bumi. Garis besar lautan kesadaran telah meluas hingga seukuran 5 Fierce Sun Courtyard, dan pastinya memiliki radius ratusan hektar. Yang Chen berdiri di tengah dan bahkan bisa merasakan kekosongan. Sungai darah yang panjang juga menjadi lebih panjang, melintasi seluruh lautan kesadaran, membagi lautan kesadaran menjadi 2 bagian. Apa yang telah terjadi? Orang-orang di luar ruangan Yang Chen melihat fenomena kekuatan spiritual langit dan bumi yang terus-menerus dan tidak bisa menahan diri untuk tidak saling menatap. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Namun semua orang sepakat bahwa ini jelas merupakan hal yang baik. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.